Dan saya Rasya. Kami dari pimpinan ranting SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Bakal nemenin teman-teman ngabuburit nih. Nah, kita bakal nemenin teman-teman dengan beberapa konten yang akan kita tayangin selama bulan Ramadan. Waduh, apa aja tuh? Apa ya? Rahasia dong. Pokoknya stay tune terus ya di YouTube SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Nit, kira-kira sekarang kita bakal ngapain sih? Hari ini kita bakal Q&A bareng sama guest spesial Ustadz Arif Munajat. Pasangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah bersama Ustadz Arif Munajat yang bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, jadi Ustadz, kemarin teman-teman dari Mplus tuh sudah memberikan pertanyaan seputar Ramadan di IG IPM kita, Ustadz. Masya Allah. Nah, nanti Ustadz diminta buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga nggak sulit-sulit. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Gini Ustadz, sebenarnya saya udah sering denger ini ya, dari banyak sering lewat gitu, tapi saya pengen denger langsung dari Ustadz. Kalau punya hutang puasa, tapi sudah terlanjur Ramadan lagi dan hutangnya belum terbayar, itu bagaimana Ustadz? Hutang puasa tapi belum terbayar sudah Ramadan lagi. Ya hutangnya harus dibayar. Hutangnya tetap harus dibayar meskipun Ramadannya telah terlewatkan. Jadi kalau Ramadan tahun kemarin punya hutang puasa 10 hari, kemudian sudah ketemu Ramadan lagi tahun ini dan hutangnya belum selesai yang tahun kemarin, maka setelah Ramadan tahun ini tetap harus dilanjutkan untuk nanti mengganti hutang puasanya. Kalau Ramadan tahun ini juga ada hutang puasa, maka itu menjadi tambahan tanggungan hutang puasanya. Ada berpendapat dari jumhur ulama atau kebanyakan ulama, kalau hutang puasa Ramadan tahun lalu belum selesai, sudah ketemu Ramadan tahun berikutnya, maka menggantinya dengan mengqadha puasa plus membayar fidyah. Jadi tidak sekedar mengganti puasanya saja, tetapi juga ditambah dengan fidyah dengan sejumlah hari yang ditinggalkan hutang puasanya. Fidyah itu memberi makan kepada fakir miskin sejumlah bahan pokok dengan ukuran 6 ons atau setengah kilo lebih 1 on. Tentu ditambah dengan menu pendampingnya, tidak hanya sekedar beras, tapi juga ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Itu untuk bahan pokok makanan 1 hari untuk membayar fidyah. Jadi begitu, mengganti jumlah hutang puasa yang belum selesai ditambah dengan fidyah yang diberikan, karena tertunda atau mungkin ada juga yang malas tidak segera menggantikan hutang puasanya. Maka ya baiknya segera hutang puasa itu segera diselesaikan, kan waktunya lah 11 bulan. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih, agaknya sudah cukup jelas ya. Oke, langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana kalau kita berkata kotor atau kasar saat berpuasa, baik sengaja atau tidak disengaja? Kalau berkata kotor, apakah membatalkan puasa? Tidak batal puasanya. Berkata kotor, atau mungkin dusta, atau mungkin perkataan yang tidak sepantasnya. Tetapi tentu puasa tidak sekedar bagaimana menjaga agar tidak batal, tapi juga berusaha agar pahalanya sempurna. Maka kalau sedang puasa kok berkata kotor, mungkin dusta, mungkin disengaja atau tidak, itu yang berpengaruh terhadap sempurna tidaknya pahala puasa. Karena pesan Nabi kan laisa siyam minal akli wasyurbi wa innama siyam minal lagwi warrafas. Tidak dikatakan puasa itu sekedar menahan dari makan dan minum, tetapi puasa itu juga menahan dari
ucapan, perbuatan, ucapan yang kotor, ucapan yang tidak sepantasnya atau senonoh, kemudian perbuatan-perbuatan yang juga malah sia-sia dilakukan. Sehingga itu dalam rangka orang yang berpuasa juga menjaga adab agar puasanya bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Begitu, Mas. Lanjut pertanyaan ketiga. Hukum meminum obat penunda haid agar puasanya penuh 1 bulan tanpa hutang puasa. Gimana, Ustaz? Ada juga pertanyaan begitu. Bagaimana hukumnya? Ya lebih baik tidak usah. Karena haid itu kan kodratnya setiap wanita. Dan wanita mengalami haid dalam setiap bulan itu, satu memang sudah kodratnya. Yang kedua sehat. Berarti dia wanita yang subur. Kalau dia masih normal siklus haidnya. Tidak perlu kita kemudian biar sebulan bisa penuh puasanya, kemudian nanti tidak mengalami haid, terus minum obat penunda haid. Kalaupun nanti haid, ya disyukuri saja. Kemudian nanti dihitung saja sejumlah hari ketika sedang haid itu untuk digantikan di hari lain. Nah, nanti bagaimana pengganti ketika sedang haid, kemudian apa yang dilakukan? Nah, tentu ada amalan-amalan yang sebagai pengganti ketika sedang haid kemudian tidak puasa. Tetapi intinya yaitu karena kodrat seorang wanita, maka disyukuri saja, tidak usah kemudian berupaya agar puasanya penuh 1 bulan sampai meminum obat apa? Penunda haid. Saya kira demikian ya. Oke, ke pertanyaan yang berikutnya. Kalau misal menonton konten mukbang atau makan-makan, apakah membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa? Seperti itu, Ustaz. Pertanyaannya bagus-bagus ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jarang difikirkan oleh banyak orang. Kalau menonton konten-konten mukbang, apakah membatalkan? Ya tidak. Apakah mengurangi pahala puasa? Ya tidak. Selama menontonnya itu tujuannya untuk apa, kan begitu. Kalau tujuannya itu ya menonton karena ingin tahu bagaimana meramu atau bagaimana cara memasak, bagaimana bisa belajar menjadi Mbak? Chef, begitu kan? Itu ada ilmu yang memang ingin didapatkan, kan nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian niatnya lain, mungkin untuk ya kemudian berimajinasi, membayangkan andekan di siang hari bisa makan makanan seperti yang ada di konten itu, nah itu kan tentu juga ya menjadi kurang pas gitu ya. Tapi tidak membatalkan kecuali menonton sambil kemudian makan atau ingin kemudian mencoba memakan apa yang dilihat di konten itu. Tapi selama itu memang tujuannya untuk belajar, tujuannya untuk ya ada nilai kebaikan, kita ingin mencontoh, kemudian nanti bisa tambah ilmu, enggak apa-apa. Selama tidak berlebihan, berimajinasi atau malah kemudian sampai malah membatalkan, jelas puasanya batal. Begitu. Berarti yang nggak boleh itu bayanginnya ya. Kalau nontonnya sih boleh-boleh aja. Bayangin sampai berlebihan. Oh, nggih. Oke, nomor 5. Apakah menangis atau marah itu dapat membatalkan puasa? Sampai membatalkan. Apakah sampai membatalkan? Kalau pertanyaannya membatalkan, yang membatalkan puasa itu jelas makan, minum, maaf kalau sudah bersuami istri, kemudian berhubungan suami istri di siang hari, itu jelas membatalkan. Secara ilmu fikih yang membatalkan itu apa yang masuk ke dalam perut kita, baik itu makan, minum, dan karena tadi hubungan suami istri. Sedangkan kalau menangis, marah, tidak membatalkan. Kecuali kalau menangis, itu kok kemudian air matanya meleleh, kemudian masuk ke mulut, kemudian minum air mata, itu batal puasanya. Kemudian kalau, apa tadi yang kedua? Marah. Apakah marah membatalkan? Marah termasuk tadi kita bagaimana menjaga adab bagi orang yang berpuasa. Tidak batal puasa, tetapi pahalanya bisa berkurang
bisa sampai membatalkan puasa. Karena ada pesan Nabi juga yang beliau sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena dia tidak mampu menjaga nafsu amarahnya, dia tidak mampu menjaga ucapannya, sehingga puasanya jadi sah karena dia menahannya dari waktu yang ditentukan, dari mulai subuh sampai maghrib. Tetapi adabnya yang tidak bisa terjaga saat puasa itulah yang bisa menjadi masalah bagi pahala puasanya. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Konita tadi, tidak batal karena nangis atau juga tidak batal karena marah. Hanya tentu kita tahu dulu sebabnya apa, sehingga bisa jadi mengurangi kekhusyuan atau kesempurnaan pahala puasa. Kalau saya marah, tapi marah karena membela agama, ya, saya marah karena untuk membela orang tua saya, itu kan ya tidak apa-apa. Ya, tapi kalau marah karena tidak suka, benci, kemudian menyakiti, ucapannya kasar kepada orang lain, tentu itu marah yang tidak tepat. Saya kira begitu, nggih. Oke, ke pertanyaan yang berikutnya. Ini paling sering ditanyain dan paling sering dilakuin nih. Tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh apakah boleh? Ini kayaknya banyak yang melakukan. Tidur lagi setelah sahur kemudian sholat subuh. Ya kalau apakah boleh? Boleh. Tetapi tentu menjadi tidak baik kebiasaan seperti itu. Apalagi kalau subuhnya sampai terlambat. Setelah sahur kan posisi setelah sahur itu posisi perut kenyang. Habis makan tidur juga nggak sehat. Habis makan tidur, biasanya tidurnya memang nyenyak, tapi nggak sehat. Karena posisi orang habis makan mungkin belum semua yang ada di dalam perut itu dicerna, belum lembut lah, mungkin belum terurai begitu ya, mungkin jadi. Nah, kemudian tubuh kita tidur kan tidak bergerak. Nah, maka lebih baiknya habis sahur menunggu waktu subuh. Maka sahur itu yang betul diakhirkan, biar tidak terlalu lama menunggu waktu subuh, sehingga bisa lanjut untuk sholat subuh. Kalau sahurnya terlalu awal, kemudian kita tidak melakukan aktivitas yang lain seperti sholat sunnah, zikir, baca Quran, ada kemungkinan tidur. Maka sunnahnya diakhirkan, menunggu waktu subuhnya tidak terlalu lama, bisa kemudian disambung dengan sholat subuh berjamaah. Yang jadi masalah kalau setelah sahur kemudian makan, sahurnya kekenyangan, malah subuhnya bisa kesiangan. Itu kan tentu malah tidak baik, dan kalau dibiasakan ya kita rugi dengan pahala ibadah di waktu subuh, karena tadi ketiduran setelah subuh, waktu sholat jamaah subuhnya tertinggal, waktu sholat sunnah fajarnya juga tidak sempat dilakukan. Jadi ya tidak usah habis sahur kemudian tidur, ya ditunggu habis sahur kemudian menunggu waktu subuh. Saya kira demikian. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa boleh ikut ke tempat sholat id saat haid? Terus boleh masuk ke syaf atau tidak? Apakah boleh saat haid bagi anak putri ya ke sholat? Boleh, malah dianjurkan sebagai bentuk dari syiar rasa syukur ketika selesai Ramadan, kemudian kumandang takbir terdengar di mana-mana, maka dianjurkan semua umat Islam untuk berbondong-bondong ke tempat sholat Idul Fitri di tanah lapang. Bagaimana dengan wanita yang sedang haid? Boleh. Nanti bagaimana, apakah ikut sholat? Tentu tidak. Apakah masuk di shaf sholat jamaah sholat id? Tidak juga. Nanti tugas bagi kaum perempuan yang sedang haid ya ikut mengkondisikan pelaksanaan sholat id. Mungkin jadi ada jamaah yang membawa anak-anak kecil, mungkin jadi nanti ada yang membawa barang-barang. Maka bagi perempuan yang sedang haid bisa ikut mengkondisikan, yang mungkin bawa anak-anak, barang-barang,
agar sholat Id itu bisa khusyuk, bisa terlaksana dengan tenang. Di situ bisa peran dari wanita yang sedang haid, jadi tidak masuk di shaf, tidak mengikuti sholat Idnya, tetapi ikut membantu bagaimana pelaksanaan sholat Id itu bisa berjalan dengan lancar, dilaksanakan dengan khusyuk. Saya kira itu tetap menjadi amal solihnya bagi perempuan yang tidak sholat Id, kecuali syiar dengan banyaknya umat Islam yang berkumpul di tanah lapang sebagai bentuk rasa syukur, mengagungkan Allah, takbir, kemudian sholat hari raya Idul Fitri. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Kegiatan ibadah yang bisa dilakukan ketika haid di bulan Ramadan itu apa aja sih, Tat? Tanyakan tentang haid, yang menanyakan yang belum pernah haid. Yang belum pernah haid. Yang dilakukan apa? Bagi wanita yang sedang haid, sebagai pengganti dia tidak bisa ibadah ya Mas. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak boleh baca Quran. Bisa alternatif lainnya, penggantinya dengan melakukan amal-amal sholih. Seperti contoh kalau Mbak Konita di rumah ya bantu orang tua. Ya di rumah bisa mungkin bersih-bersih rumah, bisa menggantikan tugas orang tua. Di lingkungan kita bisa bantu tetangga. Bisa juga kita dengan aktivitas-aktivitas lain yang ya positif lah ya. Aktivitas yang positif, bisa yang sifatnya sosial, bisa yang sifatnya dalam keluarga. Itu yang bisa digunakan untuk menjadi pengganti lah, tetap bernilai amal sholih. Ketika tidak bisa melaksanakan ibadah yang sifatnya mahdhah. Mahdhah itu apa? Langsung ya, khusus. Maka penggantinya dengan amal sholih. Bisa sedekahnya ditambah. Ya, sedekahnya. Kemudian bisa juga dengan zikirnya. Boleh kan tetap berzikir, berbanyak zikir, istighfar. Bisa mungkin dengan mengajar di tempat tinggal kita, membimbing anak-anak TPA, Iqra bisa juga, ya bisa juga membimbing dengan privat belajar atau apa. Intinya jangan kemudian malas lah, jangan kemudian karena merasa sedang haid kemudian vakum, tidak ada kegiatan yang dilakukan, karena kecenderungannya ketika sedang haid itu males enggak ya? Lebih banyak malesnya, lebih kuat malesnya, maka itu yang mestinya mestinya dikalahkan gitu ya. Kita tetap beraktivitas yang positif, itu menjadi amal sholih, sehingga meskipun sedang tidak sholat, tidak puasa, tetap ada nilai amal sholih sebagai kebaikan yang bernilai ibadah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sholat ini agak nggak cocok sama tema puasa ya Ustadz. Untuk sholat witir dan sholat fajar, apa ada ketentuan surat khususnya? Atau sama seperti sholat sunnah lainnya? Pertanyaan bagus ya. Untuk sholat fajar ada ketentuan surat yang disunahkan. Sholat fajar sama dengan sholat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ketika sudah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh, kemudian sholat 2 rakaat. Itu ketentuan suratnya. Kalau di rakaat yang pertama setelah Fatihah surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Fatihah surat Al-Ikhlas. Sudah dipraktikkan belum? Alhamdulillah. Itu ya khusus untuk sholat sunnah fajar yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya itu. Adapun untuk sholat witir ya kalau 3 rakaat yang biasa dipraktikkan, surat yang diambil, yang dipilih setelah Fatihah, kemudian Al-A'la. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga setelah Fatihah Al-Ikhlas. Itu kalau witirnya 3 rakaat. Adapun kalau yang witir kan bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Yang 1 rakaat ya bebas mau baca surat apa setelah Fatihah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Ustadz. Bagaimana nasib pahala orang-orang yang saat berpuasa tetap melakukan interaksi terhadap lawan jenis dengan berlebihan, contohnya pacaran, bahkan tidak jarang kita temui sampai berpegang-pegangan. Itu gimana Ustadz?
Pertanyaannya semakin menukik ya. Pertanyaan masih sekitar puasa dan ada kemungkinan itu terjadi ya Pak ya Mas ya. Kemungkinan ada, mungkin kita nggak tahu atau mungkin ya di mana tempat ada yang melakukan itu. Kembali ke hadis tadi Mas, laisa siyam minal akli wasurbi wa innama siyam minal laghwi warrafas. Tidak dikatakan puasa itu sekedar makan dan minum.